يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Salat Jumat Masjid Baitul Maqdis yang sama-sama diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sebuah keniscayaan bagi kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui langkah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Pentingnya hal ini, maka berwasiat takwa menjadi salah satu rukun dan kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib dalam setiap khutbahnya. Jika tidak berwasiat takwa, maka tidak sahlah khutbah Jumat yang akan disampaikan. Mengucapkan rasa syukur juga menjadi sebuah kewajiban bagi kita atas karunia nikmat yang tiada tara yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur ini menjadi pemantik terus ditambahkannya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang padahal kita melakukannya dan kita tidak dapat menghitungnya, maka tiada sanggup kita melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Artinya, jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah Maha Benar, lagi Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Surat An-Nahl ayat 18. Di antara nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat yang diberikannya nikmat kemerdekaan dan keamanan di tanah air Indonesia. Kondisi yang kita rasakan saat ini bukan tiba-tiba datang begitu saja. Keamanan dan kenyamanan dalam bingkai kemerdekaan yang kita nikmati ini adalah berkah wasilah perjuangan para pahlawan. Mereka berjuang dengan mengorbankan jiwa raga dan berhasil mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Sebagai orang yang pandai bersyukur, jangan sampai kita lupa jasa dan spirit para pahlawan dalam perjuangan ini. Semestinya kita harus meneladani semangat perjuangan mereka untuk diaplikasikan di era saat ini. Jika para pahlawan berjuang dengan mengangkat senjata untuk mengusir para penjajah, maka tugas kita saat ini sebagai penerus adalah berjuang untuk mengusir kebodohan dan ketertinggalan sebagai modal menjaga kemerdekaan ini. Cara perjuangan saat ini adalah dengan terus-menerus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik,
bukan sebaliknya mewarnai kemerdekaan dengan sikap-sikap negatif yang akan mendorong integritas serta eksistensi bangsa. Terlebih di era digital saat ini, di mana berbagai narasi informatif provokatif yang sering muncul di media sosial, kita, khususnya para generasi muda, harus dipahamkan agar tidak mudah lari mengikuti paham-paham yang ingin memecah belah bangsa. Para generasi muda khususnya harus terus disadarkan untuk meneladani spirit para pahlawan dan mengusir penjajah di zaman modern dan yang kerap untuk melalui perang pemikiran Ghazul Fikri. Setiap elemen bangsa harus disadarkan untuk tidak terprovokasi dengan berbagai macam upaya membenturkan keragaman yang ada di Indonesia, keragaman agama, budaya, suku, dan adat istiadat yang ada di Indonesia tidak boleh menjadi pemicu perpecahan. Semua itu adalah sunnatullah dan ditunjukkan untuk kebersamaan dengan saling mengenal. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jemaah salat Jumat Masjid Baitul Maqdis ini sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Generasi penerus kemerdekaan seperti kita saat ini harus meneladani nilai-nilai dan semangat dari pahlawan seperti kesungguhan dalam memegang prinsip, keberanian, kesabaran, dan meraih tujuan. Nilai-nilai ini harus diaplikasikan oleh elemen bangsa untuk mengisi kemerdekaan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Kita harus teguh memegang prinsip untuk mempertahankan kemerdekaan sekaligus berani menghalau pihak-pihak yang ingin mengganggu kedamaian bangsa dengan kesabaran, dan kita harus terus membangun bangsa ini kita untuk meraih tujuan melalui persatuan. Persatuan atau ukhuwah menjadi hal yang penting sebagai komitmen mengisi kemerdekaan. Terkait dengan persatuan ini, salah satu ulama besar Indonesia, Kiai Haji Ahmad Siddiq, mengumumkan dalam konsep teologi ukhuwah, yakni ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Ada lagi ukhuwah wataniyah, persaudaraan dalam ikatan kebangsaan, dan ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama umat manusia. Jika tiga persatuan ini bisa kita wujudkan dalam mengisi kemerdekaan, maka insya Allah kita bisa menjadi pahlawan, bukan pahlawan yang merebut kemerdekaan dengan berperang mengangkat senjata, namun pahlawan yang mempertahankan kemerdekaan dengan mensyukuri dan mengisinya. Persatuan dan kebersamaan juga akan menjadi wasilah penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Yudullahi ala jamaah, penjagaan Allah berada di atas kebersamaan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jemaah salat Jumat Masjid Baitul Maqdis yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneladani para pahlawan sekaligus mengisi kemerdekaan ini bisa menjadi barometer tingkat syukur kita kepada Allah dan nikmat kemerdekaan. Allah telah menegaskan bahwa kita bersyukur maka ditambah nikmat-nikmatnya jika kita termasuk nikmat kemerdekaan ini. Namun sebaliknya, jika kita tidak bersyukur alias tak tanggung untung serta menganggap enteng perjuangan para pahlawan, maka tinggal menunggu waktu saja azab Allah datang kepada kita. Summa na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah SAW bersabda, la yaskurullah man la yaskurun nas. Artinya, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Rahman ayat 13 pun mengingatkan kepada manusia dengan sebutan pernyataan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Oleh karena itu, pada momentum kali ini, mari kita kuatkan lagi rasa syukur kita dan nikmat kita atas kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita. Semoga kita bisa meneladani kemerdekaan sebagai modal untuk mengisi kemerdekaan ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan iman, kekuatan Islam, hingga sampai kita pada di penghujung usia kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu wa lakum fil alamin. Wa nafa'ani wa lakum bi ayatil mu'minin. Wa taqabbal minna wa minkum innahu huwal ghafurur rahim.